Semua, selamat pagi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Tia ya, dari Indika Foundation. Sekali mau invite dulu Kak Tia nih. Ketianya belum masuk. Gary Tia. Memang ketianya nggak ada. Gimana? Apa kabar dulu Apa namanya apa? Gary Tia? Nggak ada. Nah ini ya. Itu ada permintaan. Hai Daden. Halo. Ini aku atau Daden yang jaringannya agak error ya? Oke. Iya, Ya, aku udah kenapa lihat ya tadi. Kak? Gak Oh apa-apa. iya, Darin juga udah ya kakak. Oke, sip. Udah nyambung ya kita ya. Udah alhamdulillah. Kak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah baik. Daden gimana? Darin alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ih, seneng deh. Akhirnya Darin bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Tia. Terima kasih ya Kak. Udah mau bersedia datang ke podcast Darin yang nanti juga Darin upload di YouTube channel Darin Harga TV dan Instagram Darin Harga. Makasih ya Daden udah undang aku. Jadi ngobrol-ngobrol nih kita. Gimana? Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Ya, jadi Kak Tia itu alhamdulillah minggu lalu ya kita pernah belajar di workshop online tentang kurang lebih media sosial dan cara berkomunikasi di media sosial. Nah, ya kurang lebih nggak jauh sih dari itu. Terus nanti juga dari bakal bacain puisi karya Daden. Ya, ya udah sekitar itu ada ya Daden mau ngegai tim tersebut kita generasi muda yang pakai media sosial supaya apa yang kita suguhkan di konten itu yang bisa bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak gitu. Ya kan ya, gimana Kak? Jadi awalnya gimana nih? Kakak suka di bidang komunikasi. Boleh di-share. Oke. Berarti kenapa aku ada di komunikasi dulu ya? Gitu. Iya. Aku merasa ya kita semua kayak aku sama Daden sekarang kita bisa ngobrol juga karena komunikasi dan ini bentuk komunikasi gitu kan. Dan menurut aku kalau komunikasi itu penting banget karena itu salah satu cara kita untuk menyampaikan pesan gitu. Kalau aku lihat dari
Daden suka baca puisi, suka bikin puisi. Nah, itu juga bentuk komunikasi. Gimana caranya Daden berusaha mengekspresikan apa yang Daden pikirkan dan apa yang Daden rasakan gitu. Nah, kalau aku tuh gabung di Indika Foundation karena aku ingin mencoba mengomunikasikan atau memperbanyak narasi-narasi damai gitu. Karena kita kan nggak bisa mengontrol apa yang ada di informasi, karena dunia informasi sekarang karena ada banyak banget informasi gitu. Jadi aku pengen bantu teman-teman, terutama teman-teman NGO, teman-teman komunitas sosial, teman-teman kayak Daden gitu, untuk memperbanyak komunikasi atau membantu teman-teman supaya bisa mengomunikasikan pesan teman-teman dengan lebih baik gitu. Terutama kan kita sekarang juga belajar soal inklusivitas ya gitu. Gimana sih caranya mengomunikasikan pesan yang inklusif gitu, bisa diakses banyak orang, bisa mudah dipahami sama banyak orang gitu kan. Nah, jadi aku lagi belajar juga nih di Indika Foundation soal itu, Daden. Gitu. Kalau aku sih seneng aja sih kalau komunikasi ya, karena ada banyak eksperimen juga di situ kalau buat aku, kayak gimana ya caranya menyampaikan pesan ke misalnya orang-orang kayak aku gitu yang rambutnya tuh dicat gitu misalnya gitu, atau gimana caranya menyampaikan pesan ke orang-orang yang senangnya tuh masak gitu tapi ada pesan komunikasi ya misalnya kayak gitu. Itu kayak bentuk eksperimen juga sih dan buatku tuh menyenangkan gitu. Asik, iya. Memang. Jadi apa ya? Jadi suatu kepentingan, suatu apa ya? Suatu kepentingan untuk membangun, untuk mendidik anak bangsa, membangun generasi muda. Ya, supaya mereka lebih baik, kata kuncinya, yaitu tadi komunikasi yang Iya. bermanfaat. Iya, 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 kalau dari selama ini memanfaatkan media sosial itu ya untuk mengkampanyekan nilai perdamaian, nilai-nilai disabilitas di YouTube, Bener. di Instagram. Sebab itu hal yang paling mudah dan paling jamak, paling sering ditemui di era modern ini. Apalagi masa pandemi. Kita tuh udah kayak deket banget gitu dengan internet gitu. Kita tuh jadi yang bikin berita gitu. Iya, karena media sosial ini kita jadi bisa kayak tadi Daden bilang ya, bikin komunikasi ya, bikin pesannya, jadi kayak bikin berita gitu. Nah, uh, uh, kan aku gimana ya? Gimana pesan itu bisa disampaikan dan bisa diterima sama banyak orang yang tadi kata Daden bilang juga gitu. Nah, aku tuh juga termasuk sebenarnya kelompok disabilitas, tapi kita disabilitasnya berbeda ya. Kalau di aku disabilitas mental, aku memang sudah setahun terakhir ini pergi ke psikolog dan psikiater dan memang aku ada disordernya gitu. Yang tadi Daden bilang bener banget, kalau misalnya kita mau berkomunikasi, gimana caranya biar bisa diterima sama banyak orang pesannya, itu kita harus perhitungkan dan mempertimbangkan nilai-nilai inklusivitas ketika kita bikin konten di media sosial. Bener gak sih Daden? Daden sendiri kalau bikin konten di medsos juga mikirin gitu kan, gimana ya caranya biar pesan Daden tuh bisa dibaca sama teman-teman Daden gitu, atau orang-orang yang Daden pengen denger dong pesan gue gitu kan. Ya bener gitu banget. Saya berpikir gimana supaya kemasan pesannya itu benar-benar diterima oleh netizen gitu. Karena kan ya netizen sekarang kan udah pada cerdas, jadi tugas dari adalah membuat konten yang mencerdaskan buat netizen gitu. Yoi, bener banget tuh Daden. Nah, kalau aku jadi pengen nambahin nih Daden, gimana sih cara bikin konten di medsos yang lebih inklusif gitu? Dari aku sendiri dan ini juga diterapin sama teman-teman di Indika Foundation. Satu, kita harus riset. Jadi kayak
perlu riset banyak banget. Satu, riset topiknya. Kedua, riset audiensnya. Kenapa, Daden? Gak apa-apa. Iya, Oke. iya bener. Iya, riset audiensnya. Kayak misalnya untuk teman-teman kayak aku yang punya disorder mental gitu, yang punya gangguan mental, kira-kira gimana cara menyampaikan pesan biar aku nggak ke-trigger gitu kan. Untuk teman-teman seperti Daden yang punya disabilitas tertentu, gimana supaya itu tidak menyinggung perasaan teman-teman disabilitas. Jadi riset dan berusaha untuk tidak Daden, oke. Tadi kamu sempat agak nge-freeze soalnya. Iya, Iya, untuk tidak uh, kita harus lebih sensitif ketika bikin konten dan harus bikin konten yang empatik juga. Nah, nilai-nilai ini tuh ada nih di Indika Foundation dan aku juga jadi belajar banyak banget di Indika karena teman-teman Indika kan juga punya tuh kanal Instagram yang toleransi ID gitu. Nah, di situ tuh diterapin. Terus apa ya? Kalau paling mudah sih buat aku visual ya. Jadi kayak Daden sendiri kan juga tuh memperhatikan si visual, teksnya harus gede tuh. Aku lihat dari Instagramnya Daden judul-judulnya besar-besar dan itu kan mudah untuk dibaca gitu. Terus mudah untuk dipahami juga gitu. Terus memperhitungkan kontras warna. Nah, aku lihat juga nih dari Instagramnya Daden warna udah kontras. Jadi teman-teman yang lain juga lebih mudah untuk membacanya gitu. Itu beberapa trik sih untuk bikin konten yang lebih inklusif selain dari substansinya ya gitu. Jadi dari visualnya juga harus diperhatikan gitu. oh, asik banget. Teman-teman, kalau kita itu bisa ngambil banyak pelajaran dari Kak Gia. Ya, Kak kita yang hebat banget. Menurut dari dapat bisa apa ya? Bisa ngasih inspirasi buat kita semua. Gimana nih cara berkonten atau mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan di dalam benak. Itu sih keren banget Kak. Terima kasih. Kita jadi banyak pengetahuan. Ya, sudah kau udah dibahas cerita sedikit dari Indika. Dan itu kan ikutan Akademi 2020 milenial Islamina. Di situ dan saya tahu banyak ilmu, tahu banyak manfaat. Gimana cara menyampaikan pesan-pesan toleransi khususnya ya. Dan dari situ juga jadi dengerin bahwa fashion ya ada fashion mengenai menularkan toleransi gitu. Ada ketertarikan gitu di dalam diri dan jadi cara stimulus gitu berpikir konten-konten tentang perdamaian karena kan semua orang berhak bikin konten kebaikan dan 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 dengan konten kebaikan dan itu berperan buat menjaga dan membangun bangsa walaupun mungkin keterlibatan dari kecil tapi mudah-mudahan itu berdampak buat lingkungan sekitar gitu. Amin. Apapun yang Daden bikin, apa ya, belum tentu dampaknya kecil loh. Bisa jadi ternyata ada orang di daerah mana baca konten Daden terus kayak, wah aku juga bisa nih jadi Daden. Pokoknya aku harus belajar. Itu bisa jadi dampaknya besar. Jangan mengecilkan lah. Tapi makasih loh Daden udah rajin banget bikin konten. Aku ngeliat Instagram Daden, wow rajin banget nih kontennya, bikinnya banyak. Aku merasa itu kerja keras banget sih buat Daden. Keren banget loh Daden nih. Oh sorry nih ada suara dok. Ya, lanjutin. Ya, apa-apa. Tenang aja. Oh iya, Daden juga nih rencananya mau baca buku puisi kayak Daden. Mana? Rindu Coba, kunci. aku mau dengar.
lambang kebaikan. Selamat menyaksikan. Kini keindahan pagi dapat terlihat oleh Mulani saat nyata keindahan itu. Senyumanmu kembali mengisi jiwa yang sepi. Walau rasa makin sempurna, tak kala keinginanku kau wujudkan dengan setulus hati. Juntayan rambut panjangmu, lambang kebaikan di sepanjang hidupmu. Dengan keindahanmu itu, izinkanlah aku agar tak menghapus hidup dan namamu pada ruang kenangan terindah dalam kalbu. Terima kasih. Bagus banget Daden. Itu udah sampai jadi buku tuh ya. Ya, alhamdulillah udah. Jadi ini kan rindu kunci mimpi yang pertama dan ini tuh rindu kunci mimpi dua. Ini yang pertama tadi yang kedua. Nah, jadi buku-buku ini tuh bisa dibilang bibit modal dari bikin konten. Jadi itu kan sebelum pandemi itu, terima kasih. Sebelum pandemi itu kan jadi jualan buku di Bandung. Nah, dulu itu udah dari sekolah di Bandung. Sambil jualan buku di Bandung, di pasar gitu. Event hari disabilitas internasional di Bandung. Keliling-keliling ketemu tokoh kredibel ayam ini baik di Bandung. Ya, cuma waktu tahun lalu keburu pandemi, aduh, Nadine bingung ngapain nih promosi buku. Gimana nih caranya? Dan terus dari lihat di TV itu, orang-orang bikin acara virtual kayak konser pakai Zoom. Kenapa nggak dan bikin gitu aja? Terus ya udah ya terinspirasi menggunakan media sosial untuk bersuara. Jadi siapa tahu kalau Daden aktif gitu sih. Itu toh ceritanya Daden jadi aktif banget di media sosial. Keren. Berarti kamu anaknya suka belajar ya, kayak ngeliat sesuatu terus kayak, oh ini bisa ditiru nih, Daden bisa. Intinya itu kan Daden bisa. Kayak kita semua juga pasti bisa. Keren. Makasih loh Daden cerita, aku jadi gak kalah semangat kayak aku juga harus bikin cerita nih di Indika Foundation gitu misalnya. Aku anaknya soalnya suka kadang capek kan bikin konten tuh ya nggak sih, tapi Daden selalu suka. Itu keren banget sih. Terima kasih tapi kalau juga betul Daden kadang mentok ide masak bikin apa lagi ya gitu, tapi pelan-pelan selalu ada. Dan kebetulan kemarin tuh jadi tuh bikin konten di blog mengenai wisata di Cianjur. Kan dari itu orang Cianjur asli ya Cianjur. Jadi dari itu coba nulis potensi wisata ada di blog dari juga ya gitu aktivitasnya bolak-balik Instagram, YouTube, blog gitu mainnya tuh. Coba semuanya ya, pokoknya coba aja semuanya, bener banget. Yang penting berani coba. Iya bener. Bener.
cuma Daden mari bingung ya mau mencoba satu lagi platform kalau dari itu bingung mau aktif di TikTok tapi bikin konten apa ya kebanyakan kan TikTok itu buat joget-joget ya kan sementara Daden badannya agak kaku buat joget gitu. Iya, Menurutku iya. itu nggak harus joget loh, Daden. Nggak apa-apa, pasang aja musik gitu misalnya. Terus ntar Daden cerita kalau misalnya teman-teman disabilitas itu pengen punya pesan apa, menyampaikan pesan seperti apa. Daden pengen menyampaikan perasaan Daden kayak gimana. Nggak harus joget-joget juga nggak apa-apa. Soalnya aku nemu beberapa konten TikTok yang dia nggak harus joget-joget loh. Coba aja dulu. Kayak Daden sekarang cobain semua platform, cobain semua medsos. Kalau ternyata Daden di TikTok kan lumayan ya. Jadi punya mainan baru lagi yang aku. Iya, asik juga ya. Lagi nggak apa-apa sih kalau Daden coba joget-joget sih, kalian olahraga nggak sih? Coba aja joget-joget itu atau aja ibu keluarga buat joget-joget kan nggak apa-apa. Bener banget, bener. Sangat menginspirasi sekali ini obrolan kita. Pesan penutup terakhir dari Katia apa nih sebelum kita menutup sesi ini? Apa ya? Aku mungkin kan latar belakangku riset ya, jadi buat aku untuk teman-teman yang lihat ini, yang teman-teman lagi nontonin Daden juga gitu, yang penting riset. Gitu. Kenapa? Dengan riset dan banyak baca, terutama bacaannya juga harus berkualitas ya teman-teman. Itu akan bikin kita akan lebih membantu kita dalam membuat konten yang lebih berkualitas, karena kan kita lagi ngobrolinnya media sosial nih ya. Selain bisa bikin konten lebih berkualitas, kita jadi tahu juga mana konten yang berkualitas sehingga bisa kita konsumsi gitu. Karena mengonsumsi pesan tuh juga penting. Oke, ya tadi Daden nge-freeze. Daden udah bisa lihat aku belum? Udah bisa, udah. Sip. Aku mau ulang aja ya. Aku ulang aja ya, supaya Daden juga bisa dengar. Ya, jadi intinya riset dan riset. Satu, itu ngebantu kita untuk bikin konten yang lebih berkualitas, karena kita juga harus bisa milih gitu ya, tipe bacaannya, kualitas bacaan yang kita baca gitu. Yang kedua, riset itu juga membantu kita, dan memilih bacaan yang berkualitas itu membantu kita punya apa ya, otak yang lebih sehat gitu. Kayak kalau makan kan kita pengennya makan yang sehat dong, buahnya yang bagus, sayurnya yang oke, dagingnya juga oke gitu. Nah, masa buat otak sendiri kita nggak milih sih gitu, kita nggak kurasi informasi yang lebih bagus buat otak kita. Karena kalau otak kita sehat, nanti badan kita bisa ikutan sehat gitu. Nah, jadi kalau teman-teman baca pesan-pesan yang juga enak dibaca, adem gitu nggak sih gitu, jadi lebih enak juga sih buat kita. Itu aja sih Daden. Daden ada nggak pesan buat yang lain? Daden sama nih kayak kakak ini, kita itu harus banyak baca, riset, dan mungkin ngikutin tren buat juga tuh misalkan tren dari kegiatan toleransi boleh tuh ikutin. Iya, tapi ini ada yang komen semangat. Aduh, makasih Mas. Iya. Semangat juga dong buat Daden. Iya, pastinya. Jadi selalu semangat buat bikin konten-konten yang bermanfaat, menginspirasi seperti ini. Dan kan ini mau tayang juga di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, share, subscribe, and comment videonya supaya kita bisa belajar membangun
sistem komunikasi dengan baik. Begitu aja ya Kak ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih banyak. Kasih ya Daden udah ajak ngobrol. Selamat berakhir pekan juga ya buat kamu. Iya Kak, terima kasih. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Dadah.